warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir, dan sore hari ini kita akan membahas satu surat, yaitu adalah surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Sebelum kita bahas ayat ini, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Saya bacakan dan silakan diikuti. Sekaligus kita untuk perbaikan bacaannya, tahsin tilawahnya. Surah At-Takatsur bisa dibuka, atau yang sudah hafal bisa langsung mengikuti bacaan saya. Boleh dikeluarkan terlebih dahulu suaranya ya. Ya. Oke. Saya bacakan dan silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Bisa dibaca, saya ulangi. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Oke, baik. Sudah kita baca ayatnya, dan kita akan kaji bersama-sama surat At-Takatsur ini. Dan penting sekali lagi saya sampaikan satu ayat yang Allah sampaikan di surat Shad ayat 29. Allah menyebutkan, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab suci Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Maka mengambil keberkahan dari Al-Quran tersebut, Allah menyebutkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk dipelajari dan dimaknai ayatnya. Maka dengan tadabbur ayat dan kemudian kita mengetahui apa yang ada di dalamnya,
inilah yang kemudian akan membuka pintu hati kita. Sehingga dalam ayat yang lain dikatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati kalian yang masih terkunci? Ya. Maka untuk membuka pintu hati ini supaya kebaikan, hidayah, rahmat Allah turun kepada kita semuanya, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Maka bukan hanya sekedar membacanya, tapi ditambah dengan tadabbur ayat. Dan dengan tadabbur itulah yang kemudian keberkahan akan kita dapat. Ibu-ibu dan akhwat fillah rahimakumullah, di surat Takasur yang sudah kita baca ini mempunyai makna adalah bermegah-megahan. Allah menyebutkan alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Nah, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Kalau kita melihat secara sekilas, bisa ditangkap bahwa ayat ini membicarakan tentang bermegah-megahan di dalam harta tentunya. Ya, karena seringkali kalau kita menyatakan kalimat bermegah-megahan, itu pasti terikat dengan harta. Yang kemudian akhirnya dengan harta itulah manusia terlalaikan dari ibadah. Dengan harta itulah manusia terlalaikan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Nah, di antara ahli tafsir, misalkan seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan, ketika Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan atau berlomba-lomba dalam hal apa, maka ayat ini memberikan faedah yang umum. Termasuk semua perkara yang itu bermegah-megahan, berbangga-banggaan, baik pada harta, anak, kabilah, ras, suku, kedudukan, bahkan ilmu sekalipun, itu pun yang kemudian dilarang dalam agama ini. Seringkali mungkin kalau di dunia perkampusan, mungkin juga ada yang berbangga-bangga dengan jurusan yang dia pilih misalkan, ya. Oh, kita ini MIPA nih. Akhirnya kemudian mereka bermegah-megahan dengan jurusan MIPA-nya. Atau mungkin kedokterannya, ya. Yang akhirnya saling berbangga-bangga dengan jurusan masing-masing. Nah, maka yang seperti ini yang kemudian sesuatu hal yang bermegah-megahan, berbangga-bangga, baik pada harta, anak, kedudukan, kabilah, bahkan keilmuan sekalipun, ini yang disebutkan dalam tafsir Juz Amma oleh Syekh Utsaimin, yang akhirnya dengan berbangga-bangga dan bermegah-megahan itulah bisa melalaikan. Nah, kemudian ikhwafillah dan ummahat fillah rahimakumullah, mengapa saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga yang lebih itu bisa tercela? Ya. Pada asalnya mencari harta itu adalah sesuatu yang wajar, sangat manusiawi. Ya. Allah pun tidak melarang seseorang untuk mencari harta, ya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan nafkah terhadap anak dan istrinya. Ya. Namun akan menjadi tercela jika dia meminta tambahan terus karena melihat orang lain yang hartanya lebih banyak. Atau melihat orang lain mobilnya lebih banyak. Orang lain rumahnya lebih mewah. Sehingga dia mempunyai keinginan untuk menyaingi orang tersebut. Inilah at-takasur yang akan menyibukkan dia, membuat dia lalai dan akhirnya mencelakakan. Lain halnya kalau seseorang itu mencari harta, dia kumpulkan harta itu dengan orientasi adalah tujuannya akhirat, untuk bersedekah, untuk membantu kaum muslimin, maka hal ini yang kemudian akan memberikan keuntungan baginya. Sehingga dalam surat Fatir ayat yang ke-29, Allah menyebutkan satu perniagaan yang tidak pernah merugi dari Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa perniagaan yang tidak pernah merugi kata Allah? Adalah alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi
yang dikatakan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 29 ini, satu perniagaan yang tidak pernah merugi yang kita dapatkan adalah dengan cara siapapun yang membaca kitabullah, kemudian mendirikan sholat, dan menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Sehingga harta yang banyak boleh kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi dengan niat untuk tujuan akhirat. Sehingga bahkan Allah menyebutkan di dalam surat As-Saff, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang juga menguntungkan dan tidak pernah merugi? Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, tujahiduna fi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan jiwa raga dan harta yang kalian miliki. Jadi harta yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini adalah termasuk kategori satu perniagaan yang tidak pernah merugi ketika harta itu kita infakkan, kita sedekahkan, dan kumpulkan sebanyak-banyaknya tapi dengan orientasi akhirat. Nah, untuk itulah dalam surat At-Taubah juga Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman itu jiwa raga dan harta-harta yang mereka miliki dengan surganya. Nah, jadi inilah yang kemudian Allah sebutkan satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi dalam ayat yang pertama tadi kita sebutkan alhaakumut takasur. Mereka yang bermegah-megahan baik di dalam harta maupun yang lainnya, dan ternyata bisa melalaikan seseorang itu dari ibadah, dari mengingat Allah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan harta yang bisa mencelakakan, masuk dalam kategori ayat ini alhaakumut takasur. Nah, dalam hal yang sangat menyedihkan juga terkadang kita dapati pada sebagian kaum muslimin yang berbanyak-banyakan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Bahkan di dunia juga tidak ada manfaatnya. Jadi ya misalkan mengoleksi batu-batuan, ya kan, ya mengoleksi mobil-mobil dan sebagainya, ya kan, hanya sebatas koleksi-koleksi, apalagi barang-barang yang mewah. Nah, maka tentu ini menjadi satu hal yang akhirnya melalaikan kita dari beribadah. Kemudian yang berikutnya, khafilahumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Zurtum itu dari kata ziarah. Jadi kalau kita maknai secara terjemahan lafaz itu adalah sampai kalian menziarahi kubur. Apa maksudnya sampai kalian menziarahi kubur? Maka mempunyai maksud adalah sampai kalian meninggal dan kemudian akan terkuburkan. Nah, maka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak akan terus dia lakukan hingga kapanpun sampai kematian yang akan menghalanginya. Selama dia belum dikubur, maka dia akan terus saling berlomba-lomba. Karena memperbanyak itu bisa jadi satu cita-citanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyain." Seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah yang lain. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah kematian mereka, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi memang ini satu hal yang sangat manusiawi, ketika diberikan satu lembah emas ternyata juga masih kurang, ingin memiliki lembah-lembah emas yang lainnya. Dan itulah yang kemudian disebut dengan at-takasur, bermegah-megahan, berlomba-lomba. Nah,
pada ayat ini Allah mengungkapkan dengan kalimat zurtum, menziarahi. Zurtum maqabir, menziarahi kuburan. Jadi ini adalah dalil bahwasanya alam barzah itu hanya sementara, yang namanya ziarah adalah beberapa hari saja. Setelah itu para penghuni kubur akan pulang ke tempat tinggalnya, yaitu surga atau neraka. Seseorang yang dikubur selama 100 tahun atau 200 tahun atau bahkan mungkin 2000 tahun lalu dibandingkan dengan alam akhirat yang abadi, maka dikuburnya ternyata seperti ziarah baginya. Jadi, dan ini menjadi dalil juga bahwa alam kubur itu betul-betul nyata. Alam kubur itu begitu-begitu nyata yang harus kita imani, dan siksa kubur pun juga ada, dan itu yang juga harus kita imani. Seperti halnya dalam satu riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kuburan, dan hanya beliau saja ketika itu di antara para sahabatnya yang lain ternyata tidak ada yang mendengar teriakan penghuni kubur. Hanya Rasulullah saja yang mendengar saat itu. Rasulullah berinisiatif untuk mengambil pelepah korma yang masih basah, yang mengatakan semoga Allah memberikan keringanan azab kepada para penghuni kubur ini sampai pelepah korma ini kering. Artinya azab kubur itu ada. Ya. Dan juga dalam beberapa ayat disebutkan tentang kisahnya Fir'aun. Ya. Allah ketika mengisahkan Fir'aun, itu dikatakan begini. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Bahwasanya Allah ketika ingin menampakkan neraka jahanam kepada Fir'aun di alam kubur, itu Allah menampakkannya setiap siang dan setiap pagi dan sore. Ya. Setiap pagi dan sore. Ghuduwan wa 'ashiyah. Setiap pagi dan sore Allah tampakkan bagaimana gambaran-gambaran neraka jahanam di hadapan Fir'aun di alam kuburnya. Nah, maka sekali lagi ini ayat yang kita baca hatta zurtumul maqabir memberikan dalil juga bahwa kita harus meyakini, mengimani bahwa alam barzakh dan kemudian alam kubur serta siksa kubur itu ada. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah menyebutkan kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Maksudnya mengetahui akibat perbuatan bermegah-megahan itu. Nah, maka Allah menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyak sehingga melalaikannya dari beribadah. Jika dia tetap saja melakukannya, maka dia akan merasakan akibat dari keburukannya dan perbuatannya itu, yaitu azab kubur, sebelum akhirnya akan diadab juga di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Ya. Maka dalam tafsir At-Tabari, Ali bin Abi Thalib ketika menyebutkan ayat ini, dia mengatakan, kunna nasyukku fi adabil qabr hatta nazalat hadhil ayat. Dulu kami tadinya itu ragu bahwasanya apakah ada sih adab kubur itu. Maka ketika turun ayat ini, Ali bin Abi Thalib sangat meyakini bahwa azab kubur itu memang ada. Ya. Dan dalam tafsir At-Tabari disebutkan juga, wa fi hada dalilun ala sihhatil qaul bi'adabil qabr. Lianna Allah Ta'ala zikruhu akhbarahu an haula'il qaum. Ayat ini menunjukkan akan benarnya pernyataan akan adanya azab kubur. Karena Allah mengabarkan tentang kaum yang teralaikan oleh sekap bermegah-megahan, bahwasanya mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk kubur, sebagaimana ancaman dari Allah. Ini yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Nah, jadi akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, Allah menyebutkan ayat ini, kalla sawfa ta'lam. Sungguh kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian dari bermegah-megahan. Kemudian di ayat yang keempat Allah menyebutkan summa kalla sawfa ta'lam. Kemudian sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Jadi ayat ini berulang. Ayat ini berulang. Setiap kali ayat berulang itu mempunyai makna adalah litaukid,
untuk penguatan, untuk penekanan. Seperti dalam surat Al-Mursalat, kita banyak sekali membaca kalimat wailun yauma idil lil mukadzibin. Sungguh celaka orang-orang yang mendustakan. Dalam surah Ar-Rahman yang juga sering kita baca barangkali, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat-ayat itu selalu berulang-ulang. Dan di antara pengulangan ayat Allah ingin memberikan penguatan makna bahwa ini satu ancaman yang sangat nyata dari Allah. Betul-betul ancaman, bukan main-main. Bukan hanya sekedar gertakan saja, tapi betul-betul ini ancaman yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang bermegah-megahan, berbangga-banggaan dalam diri mereka, saling banyak-banyakan, dan itu yang kemudian Allah berikan ancaman kepada mereka yang larut dalam at-takasur. Di ayat yang kelima, Allah menyebutkan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kalian mengetahuinya dengan pasti. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu, seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana itu neraka jahanam, tentu mereka akan meninggalkan sifat bermegah-megahan. Mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia, dan mereka akan menjaga dirinya agar tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian dengan lau ta'lamuna ilman yaqin. La tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir, ya, Allah menyebutkan neraka itu diantaranya dengan neraka jahim. Jadi neraka itu mempunyai beberapa nama, ya. Neraka itu mempunyai beberapa nama, ya. Dan disebut jahim itu maknanya adalah an-nar syadidah at-ta'ajjuj, api yang sangat kuat gejolaknya. Itu makna jahim. Api yang sangat kuat gejolaknya. Dalam ayat ini dikatakan al-jahim, neraka jahim. Dan neraka juga mempunyai nama-nama yang lain dengan maknanya. Di antaranya misalkan kalau kita seringkali membaca dalam Al-Quran, ada Jahannam, ya kan? Neraka Jahannam. Jahannam itu maknanya adalah karena begitu jauh kedalamannya. Jadi makna neraka Jahannam itu maknanya adalah neraka itu mempunyai dasar yang sangat dalam dan bahkan sangat jauh. Makanya dalam surah An-Nisa kan dikatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang sangat dalam. Berapa dasarnya neraka Jahannam? Dalam satu riwayat pernah kita baca, ketika seseorang melemparkan batu di atas permukaan neraka dan baru sampai ke dasar neraka itu butuh waktu 70 tahun. Butuh waktu 70 tahun sampai batu itu sampai di dasarnya neraka jahanam. Saking dalamnya. Nah, maka karena begitu dalamnya itulah yang kemudian disebut neraka jahanam. Dan dari ayat yang lain mungkin kita juga pernah mendengar dan membaca neraka itu juga mempunyai nama yang lain selain jahim, jahanam adalah neraka lazza. Innaha lazza. Dalam satu ayat, innaha lazza. Lazza itu maknanya menunjukkan nyala api. Ya, jadi yang menunjukkan nyala api, neraka yang menunjukkan nyala apinya. Dan Allah menegaskan bahwa nyala api di neraka jahanam dan panasnya neraka itu adalah 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Kemudian ada nama yang lain neraka itu adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu juga mempunyai makna yang hampir mirip dengan laudha, karena apinya dinyalakan. Itu disebut dengan sa'ir karena apinya dinyalakan.
Kemudian ada berikutnya kalau kita baca di surat Al-Mudaththir itu ada neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Apa yang membuat kalian masuk neraka Sakor? Neraka Sakor itu disebut demikian karena panasnya api itu sendiri. Tadi yang kita sebut panasnya kan 70 kali lipat dari panasnya api di dunia. Ya. Karena panasnya api itu neraka disebut dengan istilah neraka Sakor. Ya. Ada juga misalkan Hutomah. Ya. Hutomah. Dan itu kan kemarin juga kita pernah baca ya. Narullahil apa alatit. Gimana itu bunyi ayatnya dalam surat Hutomah ya. Ada Hutomah. Ayat surat Al-Humazah kemarin ya. Wa ma adraka mal hutamah. Apa yang kalian tahu tentang hutamah itu? Jadi neraka hutamah itu disebut demikian karena neraka hutamah ini menghancurkan dan melumat siapa yang memasuki. Menghancurkan dan melumat siapa yang memasuki neraka hutamah. Kemudian neraka itu juga mempunyai nama yang lain seperti hanya dalam satu ayat di surah Al-Qaryah itu bagaimana bunyinya? Wa ma adraka ma hiya, ya kan? Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Jadi neraka ini juga disebut dengan neraka hawiyah. Karena orang yang dilemparkan kepadanya dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah dalam kondisi kepala di bawah kaki di atas. Itu disebut dengan neraka hawiyah. Nah, jadi ada beberapa nama-nama ya dari istilah neraka, bukan hanya neraka jahim saja yang tadi kita baca di surat Al-Takasur, tapi juga ada istilah neraka jahanam, neraka laudha, kemudian sa'ir, kemudian sakor, kemudian hutomah, dan kemudian satu lagi tadi hawiyah. Ya, jadi itu diantara nama-nama neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-7, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin." Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi kalau kita lihat tentang ilmu keyakinan, itu ada yang dinamakan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, gitu. Ada 3. Jadi kalau kita bicara tentang satu keyakinan, ya, makanya orang ada yang mengatakan hakul yakin. Nah, gitu. Kalau sudah orang mengatakan hakul yakin, itu berarti sudah paling tinggi derajatnya dari sebuah keyakinan. Ya kan? Jadi kalau kita kita artikan ilmu yakin itu kan hanya dari sebatas ilmu saja, hanya sebatas ilmu, hanya sebatas tahu. Oh ternyata ya tahulah durian itu ada durinya. Oh durian itu katanya manis. Oh durian itu katanya baunya menyengat dan sebagainya. Dia tahu ilmunya, ilmu tentang durian. Gitu. Nah, maka dia akan semakin yakin kalau dia lihat durian itu. Pergi ke Matese, ke Karang Pandan, ya kan? Situ banyak yang jual durian, ya. Nah, oh ternyata ini tuh durian, gitu kan. Jadi langsung melihat dengan mata kepala dia sendiri, bukan hanya sekedar katanya-katanya. Ya. Langsung dia melihat dengan kepalanya sendiri. Nah itu namanya ainul yakin. Jadi keyakinannya lebih tinggi lagi. Nah yang paling mentok, yang paling tinggi itu adalah istilahnya hakul yakin. Hakul yakin. Jadi kalau istilah yang kita contohkan tadi, bukan lagi dia tahu tentang apa itu durian, tapi dia sudah melihat secara langsung dan akan masuk dalam kategori hakul yakin, betul-betul yakin, itu kalau dia sudah merasakannya langsung. Oh, Masya Allah, ternyata ini tuh durian. Gitu kan. Nah, jadi langsung merasakan. Ya. Nah, itu namanya hakul yakin. Jadi, kalau ada dalam ayat Al-Quran, ya, Allah menyebut ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, seperti itu, Mak. Nah, maka tadi disebutkan ya, di ayat yang sebelumnya tadi ya,
Ayat sebelumnya mana tadi? Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, di ayat yang kelima itu dengan istilah ilmal yakin. Kemudian, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kalian nanti bagi siapa saja yang bermegah-megahan, ancaman Allah adalah tentang neraka. Nah, kemudian akan menginjak kepada yang namanya ainul yakin. Dan kalian sendiri nanti akan melihat bagaimana neraka jahanam itu bagi orang yang bermegah-megah. Kemudian, nah, disebutkan ayat yang ke-7 tadi. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Jadi langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya azab kubur bagi orang-orang yang bermegah-megahan dan juga orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal dia mencari harta untuk orientasi dunianya saja, maka mereka akan semakin yakin, semakin tahu bahwa ancaman itu betul-betul ada dari Allah. Nah, dan ketika mereka sudah masuk ke neraka jahanam, maka saat itulah mereka berada dalam batas hakul yakin. Ya. Nah, maka ini kaitannya dengan bahasa juga, nih. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, dan istilah yang ketiga adalah hakul yakin. Ya. Nah, kemudian di ayat ini, di surat At-Takasur ini, Allah tidak menggunakan hakul yakin, tetapi dengan ainul yakin. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut karena ayat ini berkaitan dengan manusia secara umum, baik muslim maupun kafir. Karena setiap orang akan melewati neraka jahanam, yaitu melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu sendiri. Adapun yang hakul yakin terhadap neraka adalah orang-orang yang tidak mampu melewati sirat, yaitu orang-orang kafir, sehingga dia terlempar ke dalamnya. Sedangkan orang yang beriman akan bisa melewati sirat. Entah itu kecepatannya seperti halnya cahaya, atau angin, atau kuda, atau orang yang berlari, atau orang yang merangkak, yang sampai akhirnya dia selamat sampai surga. Nah, kemudian yang keenam, ayat keenam Allah mengatakan, mohon maaf, ayat ke-8 nih. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Apa yang sudah kalian banggakan dari harta itu? Apa yang kalian megah-megahkan itu yang nantinya akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Semua nikmat yang didapat oleh manusia pasti akan ditanya. Sehingga dalam satu riwayat yang lain dikatakan, dan tidaklah kaki seorang hamba menginjakkan hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama tentang masa mudanya. Di surat Al-Asr kemarin sudah kita bahas ya, tentang waktu ya, tentang pentingnya menggunakan waktu ya. Lebih-lebih di usia muda ya. Karena memang usia muda ini usia yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Bagaimana menghabiskan masa muda. Yang kedua tentang umur. Bagaimana kita menghabiskan umur kita secara keseluruhan, mulai dari sejak akil balik sampai wafat. Bahkan mungkin setelah ada yang melampaui setelah usia muda. Dan itu semuanya akan ditanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Allah akan bertanya tentang harta, tentang nikmat juga. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana engkau belanjakan. Yang keempat, Allah akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang sudah kita miliki. Sejauh mana ilmu yang sudah kita miliki dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari Allah kepada kita semuanya. Sebelum kaki kita menginjakan hari kiamat, 4 hal itu akan ditanya. Dan semua nikmat yang kita dapatkan juga akan ditanya. Ya. Nah, untuk itulah dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia banyak tertipu olehnya, yaitulah nikmat sehat
dan waktu yang longgar. Makanya kenapa Allah menyebut surat At-Takatsur ini, setelahnya adalah surat Al-Asr. Ada korelasinya, ada hubungannya. Ketika Allah mengurutkan surat At-Takatsur, setelahnya adalah surat Al-Asr. Adalah bahwa nikmat yang kita dapat diantaranya adalah nikmat waktu longgar, ini juga seringkali kita tertipu. Kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik untuk beribadah, untuk ketaatan dan sebagainya. Bahkan mungkin kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Sehingga Allah mengatakan di surah Al-Asr, wal asr, demi masa. Nah, kemudian yang selanjutnya, akhwat wal ummahat fillah rahimakumullah, maka ada beberapa faedah yang penting yang bisa kita ambil kesimpulan dari surah At-Takatsur ini. Yang pertama adalah di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil, ada sunnah dari Nabi yang juga perlu kita lakukan. Apa itu? Adalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Maka disunahkan untuk ziarah agar tidak lalai dengan dunia. Agar kita selalu ingat akhirat. Jadi tidak selalu harus mengejar dunia terus. Dan akhirnya kita lupa dengan akhirat. Maka dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Berziarah kalian ke kubur karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian tentang kematian. Dan dalam ungkapan yang lain juga dikatakan, aksiru zikra hadhihi min lazzat. Perbanyaklah engkau mengingat kematian dengan berziarah kubur, dan inilah yang akan menghancurkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Semua orientasi dan keinginan terhadap dunia akan pupus ketika kita ingat dengan kematian dan ingat kubur. Maka sunahkan untuk kita berziarah. Dulu memang sunah ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Nabi. Tapi ternyata Rasulullah akhirnya memerintahkan, fazuruha, berziarahlah kalian. Kenapa dulu tidak boleh berziarah? Di antara yang menyebabkannya adalah karena seringkali orang tidak ridho dengan takdir. Seringkali orang tidak ridho dengan takdir. Ketika Allah wafatkan salah satu anggota keluarganya, bisa jadi yang masih hidup ini nggak ridho, nggak rela untuk ditinggal mati, untuk ditinggal keluarganya yang dia cintai. Sehingga bahkan akhirnya dia menyalahkan Allah. Karena tidak ridhonya dengan takdir, akhirnya dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau cabut nyawa saudaraku ini, ya Allah, padahal aku masih membutuhkannya, ya Allah. Dan itu kalimat-kalimat yang seringkali diucapkan oleh orang-orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai. Nah, maka karena ada maslahat yang jauh lebih besar, yaitu adalah untuk mengingat kematian dan mengingatkan kita terhadap akhirat, maka Rasulullah menganjurkan untuk berziarah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasannya dianjurkan seseorang itu untuk mendatangi dan melihat orang yang sedang sakaratul maut juga. Bukan hanya mendatangi kuburan untuk kita berziarah, ya. Tapi juga kalau dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang dianjurkan juga seseorang itu mendatangi dan melihat secara langsung orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Karena dengan demikian itu akan sangat membekas dalam diri seseorang. Kita akan menyadari dan kemudian kita tidak akan terperdaya dengan kesehatan kita, tidak terperdaya dengan harta yang kita miliki, dan kita akan menyadari bahwasanya kita akan meninggal sebagaimana dia meninggal. Bahkan dalam kondisi yang kita tidak sadari. Karenanya ada satu syair dalam ungkapan bahasa Arab, ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Ada satu ungkapan syair, ya, syair Arab yang sering banyak dilafadzkan ini orang ini. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Apa artinya?
Berbekallah engkau dengan ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa engkau masih bisa hidup hingga pagi hari. Dan lanjutan dari syair Arab itu mengatakan, sangat indah sekali. Wa kam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min saqimin 'asha jinan min ad-dahr. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal, ya, tanpa didahului sakit, ya. Dan betapa banyak orang yang sakit parah disangka akan meninggal dunia, ternyata masih hidup. Nah, maka ini sekali lagi mengingatkan kita terhadap kematian, dan dengan begitulah kita akan selalu ingat akhirat dan tidak akan pernah kita untuk jatuh kepada yang namanya at-takasur, bermegah-megahan. Kemudian yang kedua, ya, dari faedah yang bisa kita ambil dari surat At-Takasur ini adalah adanya keterkaitan antara syahwat dengan syubhat. Antara syahwat dengan syubhat. Ya. Jadi telah dimaklumi bahwa celaan Allah terhadap orang-orang yang lalai itu sebagaimana dalam surat ini ditujukan untuk orang-orang kafir yang berusaha menolak beriman terhadap hari kebangkitan. Mereka beriman kepada Allah tetapi mereka tidak mau beriman terhadap hari kebangkitan. Nah, kesesatan ini diawali dari sikap mereka yang hanya ingin memuaskan syahwat dan hidup di dunia dengan sepuas-puasnya. Seandainya saja mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, niscaya mereka akan berhenti dari perilaku-perilaku pemuasan hawa nafsu semata. Tetapi karena ada syahwat yang ingin dipuaskan, maka hal itu mengantarkan mereka untuk menolak adanya hari kebangkitan. Tidak ada solusi yang lain bagi mereka kecuali ya ini. Dengan kita senantiasa memperbanyak keimanan kita kepada Allah dan mengingat akhirat dengan mengunjungi kubur dan sakaratul maut. Nah, kemudian yang ketiga, di antara faedah pelajaran yang kita ambil dari surat At-Takasur ini, ya, adalah ketika seseorang, ya, yakin bahwa seluruh hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga ketika dia mengumpulkan harta dan menyalurkannya, dia siap untuk menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Maka hendaknya kita menggunakan untuk semakin beribadah kepada Allah, bukan untuk senantiasa kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Maka dalam tafsir As-Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, alladzi tana'matum bihi fi darid dunya, hal qumtum bisyukrihi wa adaitum haqqallahu fihi wa lam tasta'inu bihi ala ma'asihi. Nikmat yang kalian rasakan di dunia, apakah kalian telah mensyukurinya dan kalian menunaikan hak Allah? Kalian tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Maka Allah pun akan memberikan kenikmatan yang lebih tinggi lagi dan lebih baik bagi kalian, yaitu adalah surga. Ataukah kalian terperdaya, teralaikan dengan kenikmatan tersebut, sehingga kalian tidak mensyukurinya. Bahkan kalian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah mengadab kalian atas sikap kalian tersebut. Nah, ini yang disebutkan pembelajaran dari tafsir As-Sa'di yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di sendiri. Sehingga ibu-ibu wal akhwat fillah rahimakumullah, menjadi pelajaran kita di surah At-Takasur ini sekali lagi adalah bahwa boleh kita cari rezeki, bahkan kita harus banyak harta, ya, tapi harta itu yang kemudian mengantarkan kita kepada keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan disedekahkan, dengan diinfakkan, dengan diwakafkan, yang demikian itu akan menjadi kebaikan untuk kita dan bahkan pahalanya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah berada di alam kubur. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini di surat At-Takasur. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Surat berikutnya adalah surat
Al-Qari'ah. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan dan saya kembalikan waktu kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Ustadz Rudi atas materinya. Untuk berikutnya ada sesi tanya jawab kepada teman-teman semua, saudari-saudari semua. Apabila ada pertanyaan, saya beri waktu begitu ya, misal masih ada yang ditanyakan. Sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan, saya izin bertanya Ustadz gitu. Mengawali lah istilahnya seperti itu. Tadi dikatakan bahwasanya bermegah-megahan itu sebenarnya dapat melalaikan seperti itu ya Ustadz. Kecuali bermegah-megahan yang nanti tujuannya kepada akhirat, yang kemudian nanti dari kita mengumpulkan harta itu kita sedekahkan, kita infakkan, yang mana nantinya pahalanya bisa untuk ke depan gitu ya Ustadz, ke ilmu akhirat kita, ke akhirat seperti itu. Tapi seringkali dalam perjalanannya Ustadz, ya setan selalu mengganggu hati kita gitu ya Ustadz, dari niatan awal kita yang awalnya ingin mencari keridhaan Allah, mengumpulkan pahala untuk mengumpulkan harta untuk mendapatkan pahala, tapi nyatanya di tengah jalan banyak batu sandungan seperti itu Ustadz, di mana niat kita jadi berbelok ke arah yang lain seperti itu. Nah mungkin dari Ustadz ada cara atau bagaimana sih cara kami gitu ya, terutama mbak-mbak atau ibu-ibu di sini untuk menjaga hati dan menjaga niat agar bisa tetap lurus, atau gimana caranya dari yang berbelok terus bisa lurus kembali seperti itu Ustaz. Iya, itu saja dari saya. Oke, baik. Rasulullah selalu mengatakan, berpesan kepada para sahabatnya adalah jaddidu imanakum, jaddidu niyatakum. Selalu perbaharui niat kalian, selalu perbaharui iman kalian. Ini ungkapan Rasulullah, pesan Nabi kepada para sahabat. Jadi kalimat jaddidu, perbaharui terus gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Arab, kata baru itu kan artinya dari kata jadid. Kalau memperbaharui itu dari kata jadda, itu sudah bisa dengan arti memperbarui. Tapi ternyata kalimatnya dengan jaddidu, ya, jaddidu. Jadi terus berulang-ulang. Jadi artinya ketika kita berniat itu harus kita ulangi terus, perbaharui terus, sehingga ketika ada niat yang berbelok, dengan perbaharuan niat itulah yang kemudian bisa lurus kembali. Makanya para ulama menyebutkan niat itu kan dalam 3 kondisi. Di awal sebelum beramal, ya. Kemudian saat beramal, dan setelah beramal. Sehingga ketika kita ingin berbuat sesuatu, entah itu mencari rezeki, mencari harta, dan sebagainya, di awalnya kita niatnya ya ini adalah dalam rangka untuk menafkahi keluarga, mencari keridhaan, nanti kemudian juga diinfakkan, disedekahkan gitu. Nah, ternyata di awal saja itu belum cukup gitu. Jadi di tengah-tengah saat kita mencari rezeki, saat dalam proses bekerja kita, itu juga masih terus dijaga niatnya. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, itu pun juga masih harus dijaga niatnya. Jadi niat bukan hanya di awal. Ternyata niat itu di awal dan saat beramal, kemudian juga setelah beramal. Nah, maka dengan selalu memperbaharui niat itulah yang akan menjaga orientasi kita dan selalu bertujuan kepada kehidupan akhirat. Dan juga yang kedua adalah dengan cara kalau dalam beberapa perilaku kehidupan sahabat itu, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, kami ini ya ingat akhirat kalau kami duduk denganmu, ya. Tapi ketika kami sudah
tidak duduk denganmu, maka kami sudah nggak ingat lagi akhirat. Ingatnya ya dunia, bekerja, cari duit, dan sebagainya. Apa kata Nabi ketika itu? Majlisu sa'atan sa'atan. Jadi kata Nabi adalah supaya niat itu selalu terjaga, semangat terjaga, kemudian selalu orientasinya adalah akhirat. Najlisu sa'atan. Yuk kita duduk sebentar saja, duduk sebentar. Jadi sebentar-sebentar ingat ayat Allah. Sebentar-sebentar baca Qur'annya. Sebentar-bentar kita ngaji. Bentar-bentar kita duduk dengan orang-orang soleh yang senantiasa memberi nasihat. Nah, jadi dikit-dikit kita ngaji, dikit-dikit kita bertemu, berkawan dengan orang soleh, ya, dan seterusnya. Ini yang pesan Nabi untuk selalu terus menjaga semangat itu supaya tidak berbelok. Ya. Saya kira itu untuk jawabannya, dan mohon maaf bila ada yang kurang. Ya Ustadz, terima kasih. Intinya selalu bersiklus seperti itu ya Ustadz. Tidak berhenti di awal saja, tapi di tengah, di akhir, dan ada ikhtiar-ikhtiar lain juga untuk kembali untuk memurnikan niatan kita seperti itu. Betul. Oh ya Ustadz, tadi ada yang tanya di forum chat, Quran Surat Shad dan Taubah tadi ayat berapa? Maafkan Ustadz, mungkin bisa diulang tadi ayat berapa seperti itu. Yang saya sebutkan tadi tentang perniagaan yang tidak pernah merugi ya, itu bukan Shad ya, as-sof ya, pakai F ya, sof ya. Surat as-sof, perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu surat Shaf ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Perniagaan yang tidak pernah merugi bahkan menguntungkan. Terus kemudian surat Fatir ayat 29 sama surat At-Taubah ya. At-Taubahnya ayat, sebentar saya buka dulu nih ayatnya ya. 111 ya. At-Taubah ayat 111. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada unek-unek seperti itu? Sudah cukup sepertinya ya. Ya, ya. Jika sudah cukup, izin kita langsung lanjut ke resume ya. Tapi sebelumnya kepada yang bertugas, silahkan bisa menampilkan resumenya dulu. Bisa di-share screen. Ya, Masya Allah. Terima kasih sudah ditampilkan. Ini kurang lebih resume yang bisa kita ambil nih dari kajian sore hari ini, tapi saya bacakan, sudah saya resum kembali ya, tafsir At-Takasur. Nah, dari At-Takasur ini bermakna berlebih-lebihan ya, teman-teman semua, bahwasanya Allah tidak menjelaskan bermegah-megahan dalam hal apa, tetapi kata megah sendiri itu memiliki relasi harta ya, karena harta yang banyak atau megah seringkali membuat kita lalai dalam beribadah. Yang lainnya biasanya direlasikan dengan harta, anak, ilmu, kafilah, dan lainnya. Dan itu tidak baik untuk agama karena akan membuat kita cenderung bangga terhadap apa yang kita miliki karena dapat melalaikan. Nah, kemudian pada tafsir ayat yang pertama menjelaskan bahwasanya bermegah-megahan terhadap apa yang kita miliki bisa menjadi tercela. Dan tercela di sini ketika kita meminta hal-hal dunia secara terus-menerus, karena kebanyakan dari kita seringkali ketika diberi sesuatu kita akan meminta lebih dan lebih. Nah, hal itulah yang akan membuat semakin merugi, kecuali kita mengikuti perniagaan yang tidak akan pernah merugi, terutama yang sudah dijelaskan pada tafsir surat Al-Fatir ya, ayat 29. Apabila kita menginfakkan harta dan beribadah kepada Allah, berjihad kepada Allah. Nah, itu pada surat As-Saff seperti itu ayat
tadi As-Saff ayat 10. Nah, insya Allah di situ tidak akan ada rugi karena memang dari Allah sendiri sudah menjelaskan perniagaannya tidak akan pernah merugi. Kemudian pada ayat yang kedua menjelaskan memperbanyak harta terus-menerus, menziarahi kubur, dan sampai akhir hayat kita. Ayat ini juga menjelaskan bahwa alam kubur dan azab kubur itu nyata. Maka waktunya sangat singkat seperti ziarah kubur sebelum kita pulang ke surga atau neraka. Penting sekali kita untuk lakukan ziarah-ziarah seperti itu. Kemudian pada ayat ketiga, mereka yang sibuk dengan dunia terus-menerus menambah hartanya akan melalaikan ibadahnya sehingga akan mendapatkan azab kubur. Dan pada ayat yang keempat, ini merupakan ulangan dari ayat yang ketiga bahwasanya penegasan kalau ancaman Allah jika manusia sering bermegah-megahan terhadap harta yang dimilikinya, pasti akan ada azab, bahkan akan ada azab yang diterima. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima dan keenam menjelaskan bahwasanya siksa neraka jahanam pada ayat yang kelima bahwasanya jika manusia bermegah-megahan, mereka itu akan tahu akan berakibat fatal dan itu pasti akan mendapatkan akibatnya. Dan pada ayat yang ketujuh, siapa yang yakin bahwa bermegah-megahan hartanya, maka dia akan menerima azabku dan mereka akan semakin diazab seperti itu. Dan mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri, melihat dengan ainul yakin bahwasanya akan ada azab kalau mereka bermegah-megahan. Dan pada ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8, mereka akan benar-benar ditanya mengenai harta yang kalian miliki di alam kubur dan semua nikmatnya. Jadi setiap dari apa yang kita terima, kenikmatannya apa yang kita terima pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, terutama dalam hal yang bermegah-megahan, dalam harta, ilmu, dan lain sebagainya. Oke, dan untuk kesimpulan yang dapat diambil dari surat At-Takasur, sepertinya sudah selesai ya. Oke, dari beberapa faedah ya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu ada sunnah dari Nabi yang perlu kita lakukan seperti ziarah kubur, bahwasanya dengan kita berziarah akan semakin meningkatkan takwa dan mengurangi keinginan-keinginan kita terhadap keduniaan. Yang kedua, keterkaitan kita dengan syahwat dan syubhat. Jika kita hidup di dunia hanya untuk syahwat dan menolak untuk beriman dengan hari akhir, sehingga kita kurang mengingat kematian dan menambah kemaksiatan. Dan yang terakhir, jika seorang yakin kalau hartanya akan ditanya oleh Allah, maka orang itu akan menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya di jalan Allah. Subhanallah sekali ya teman-teman. Jadi setiap apapun yang kita terima di dunia ini, baik waktu, harta, ilmu, kafilah, jabatan, ilmu, dan sebagainya, pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan ada akibatnya masing-masing jika kita sampai lalai. Kecuali jika kita meniatkan bermegah-megahan itu atau mengumpulkan harta itu atau ilmu itu untuk tujuan akhirat seperti itu. Insya Allah perniagaan itu tidak akan pernah merugi. Seperti itu. Mungkin itu ya untuk resumnya. Dan selanjutnya Ustadz bisa berkenan untuk memberikan doa sebelum kita tutup kajian pada pertemuan sore hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke, baik, kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء
اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair kasir kepada Ustadz Rudi Hartanto yang sudah menyempatkan hadir di dalam forum kajian sore hari ini. Dan sampailah kita pada penghujung kajian, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 4:50. Saya pribadi Alfa, sebelumnya mohon maaf belum berkenalan begitu. Saya Alfa selaku MC di sini. Apabila dari awal sampai akhir banyak salah-salah kata, saya mohon maaf, itu murni dari kesalahan saya sendiri. Sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu-ibu semua, akhwat fillah yang sudah hadir dalam kajian sore hari ini. Semoga ilmu pada sore hari ini bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.